Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ramadan selalu bicara tentang perjalanan kembali. Kembali pada niat, pada hati, pada yang Maha Mengampuni. Tapi bagaimana jika perjalanan itu ditempuh dari balik tembok tinggi, di balik jeruji besi? Awalnya terpukul juga, kok bisa ada di sini gitu. Ramadan itu bisa mengejalani ada di lapas. Tapi setelah itu qadarullah ya, ini yang terbaik untuk saya. Menyesal intinya saya masuk sini. Bagi sebagian orang, Ramadan harus dijalani di tempat yang jauh dari kehangatan keluarga. Seperti halnya para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Salemba ini. Ada lebih dari 1.700 orang yang menjalani hukuman di sini. Dan mayoritas dihuni oleh napi dengan tindak pidana narkotika. 1.152 diantaranya beragama Muslim. Meski begitu, suasana Ramadan tetap terasa. Kita libatkan pihak ketiga dari dinas terkait untuk melakukan pembinaannya, ya, mulai dari mengajarkan mereka pengajian secara rutin, ya, dan dari pihak-pihak kerohanian, musik juga kita lakukan pembinaan tersebut sampai nanti dia menjelang berbuka, ya, berbuka puasa bersama. Setelah berbuka puasa bersama dilanjutkan dengan nanti sholat isya berjamaah, ya, taraweh berjamaah juga, dan tadarus. Setelah selesai menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, dia mempunyai bekal, ya, dia dapat dari lapas dalam pembinaan kemandiriannya. Lonceng sport steril. Setiap harinya warga binaan mengisi waktu dengan beragam cara. Ada yang membantu menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Ada yang ikut pelatihan, ada yang khusyuk membaca Al-Quran di tangan. Hingga ada juga yang hanya berdiam melihat sekitar. Bagi sebagian mereka, Ramadan tahun ini adalah yang pertama dijalani jauh dari keluarga. Seperti Syarif dan Untung. Saya di sini sudah hampir 1 tahun. Awalnya terpukul juga, kok bisa ada di sini gitu. Ramadan itu bisa mengejalani ada di lapas. Ramadan pertama di lapas ini luar biasa. Yang pertama tadinya saya sendiri pribadi itu melalui down gitu. Tapi setelah banyak teman-teman yang support, yang sama yang lebih hukuman yang lebih tinggi gitu ya, mereka tuh selalu mensupport dan nyemangatin kita untuk selalu terus berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya vonis 8 tahun 6 bulan. Baru jalanin mau 1 tahun. Ada beratnya jalani yang pertama karena harus jauh sama orang tua, sama anak, dan banyak hikmahnya juga buat saya. Bagi para warga binaan, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Ini juga tentang menahan rindu, penyesalan, dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Ibu, orang tua yang pasti ibu. Karena beliau adalah salah satu wonder woman saya yang sampai saat ini tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk mensupport saya dan selalu mendukung saya. Yang pasti saya rindu ingin peluk dan ingin cium keluarga. Ya kalau untuk datang ketika rindu kangen dengan orang tua, ya pasti kita yang pertama kita menyampaikannya sama Allah. Tadarus, baca Al-Quran, terus kita bikin halaqah untuk tanya jawab dengan seputar agama lah. Biar rasa rindu itu terobati dan hilang. Orang tua sama anak, saya biasa sahur bersama dan buka bersama, dan momen itu udah nggak ada. Ya waktu bersahur bersama, buka bersama, kalau sore ya ayo ya jalan-jalan nunggu waktunya maghrib muter dulu ya.
Ya udahlah saya muter paling sama anak saya dalam komplek, ke PIK apa kemana, ngeliat situasi di luar, udah mau pulang-pulang. Dan momen itu nggak ada. Sayang, Assalamualaikum. Gimana puasa kamu hari ini? Lancar, masih puasa? Anak sekarang usia 14, SMP kelas 2. Satu anak saya. Biasa saya paling ngambil air wudhu aja. Saya ngaji udah. Itu yang saya lakuin. Orang tua apalagi ke almarhum bapak, yang saya lakuin itu palingnya air wudhu saya sampaikan ke Allah biar nyampe ke sana. Udah. Yang pasti saya minta maaf sama anak saya. Kedua harus kuat, sabar, ikhlas. Ini udah takdir, mungkin Allah punya rencana lain buat saya. Kedepannya jadi ayah yang lebih baik, berguna buat keluarga. Kesempatan kedua memang bukan suatu yang mudah didapat. Apalagi bagi mereka yang terlanjur terjerat kesalahan di masa lalu. Program pembinaan di Lapas Kelas 2 A Salemba dapat optimal dengan kita mengimplementasikan 13 akselerasi Menteri Imigrasi Pemasyarakatan, dilanjutkan dengan 21 perintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pembinaan pemasyarakatan secara optimal, sebagai keyakinan kita bahwa kami selaku pembina warga binaan selalu ikhlas mengabdi untuk memberikan hal-hal yang terbaik dalam pelayanan kami. Lapas, sebuah tempat yang bagi sebagian orang mungkin jadi akhir dari perjalanan. Tapi bagi sebagian lain, justru jadi titik balik untuk memulai lagi. Dan mungkin di balik jeruji ini, Ramadan justru menemukan makna yang paling dalam bagi mereka.